dalam kitab Al-Hikamnya, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa ba'idika alimun wa laysa dzalik ila maula kal karim khairu man tashabbaka bin jatlabuka la li syai'in yaudubika ika ilaihi. Yang insyaallah artinya sebagai berikut. Sebenarnya bukan sahabatmu kecuali yang bersahabat kepadamu setelah ia mengetahui benar-benar kejelekanmu, aibmu, keburukanmu, dan tiada yang demikian itu kecuali Tuhan yang Maha mengetahui. Sebaik-baik sahabatmu ialah yang selalu memperhatikan kepentinganmu, bukan karena suatu kepentingan yang diharap daripadamu untuk dirinya. Ini kalau menurut artinya. Dan dalam menurut tafsirnya insyaallah sebagai berikut. Man sahibaka, tidaklah ada sahabat, tidak sebenar-benarnya sahabat atau teman dekat, kecuali teman dekat itu mengetahui kekuranganmu dan mengetahui semua aibmu, mengetahui semua keburukanmu, tapi ia selalu menyertaimu. Yang demikian ini tentu tidak ada, karena seluruh manusia itu akan lari. Karena apa? Takut kepada dirimu, diri kita. Kenapa? Manusia kalau berbuat buruk, aib semua akan meninggalkan kita, dan kita akan ditinggalkan oleh manusia. Dan lalu siapa yang menjadi sahabat kita yang sejati? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengikuti. Apabila kita mohon ampun pada Allah, Allah selalu mengampuni. Ini bagaimanapun mencari sahabat yang seperti ini, gak bakal doyan, ada yang mau, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruh aib-aib kita, tapi Allah selalu menyayangi kita. Ini kasih sayang Allah tidak bisa diukur. Kasih sayang Allah yaitu maha. Bagaimanapun buruknya manusia, bagaimanapun bakhilnya manusia, bagaimanapun jahatnya manusia, Allah selalu membuka pintu ampunannya, dan Allah selalu memberikan keselamatan pada hamba-hambanya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, siapakah yang masih mau menemani orang-orang yang seperti itu? Yang kedua adalah man sahibul arifun, orang-orang yang arif billah. Orang-orang arif billah itu orang yang berakhlak pada Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit kita mencari orang arif billah. Orang arif billah itu siapa saja selalu didoakan. Yang nyakitin juga didoakan. Yang membenci didoakan. Yang suka didoakan. Yang gak suka tetap didoakan. Ini salah satunya al-ulama warasatul anbiya. Inilah ulama penerus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari ulama billah itu sulit. Mencari penerus Rasulullah itu sulit. Hanya orang-orang yang berakhlak kepada Allah itu selalu menemani kita. Jadi kita juga nggak harus khawatir. Kita punya Tuhan Allah, mesti akan terjadi seperti itu. Tentu kita tetap disertai Allah. Walaupun kita jahat luar biasa, Allah tetap bantu. Setelah Allah dan orang-orang arif billah, jadi yang bisa menyertai, yang mau menyertai bersahabat kepada kita cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah al-arif billah. Al-arif billah yaitu orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Beliau itu, orang arif itu, kalau dimintai tolong tidak pernah minta ganti rugi. Dan kalau dimintain sesuatu dan tidak pernah minta untung, semua itu demi kita semua. Itu orang arif. Mungkin kalau kita ini kan masih minta ganti rugi, pengen dipuji, pengen disanjung, ya kan? Kita sifatnya kan pengen. Tapi kalau orang arif billah tidak bisa diganggu, Pak. Bahasanya juga bahasa istilah. Gak pernah namanya orang itu marah. Gak pernah namanya apa ya? Ada guru di depan kita, doain, nangis. Gak rela gak gitu kalau ada saudara masuk neraka. Orang alim billah itu berani berdoa begini. Pernah berdoa, ini betul-betul kenyataan. Ya Rabb, ya Tuhanku, berdoanya. Jikalau aku ini nanti di neraka, jikalau aku ini nanti di neraka, kelembungkan diriku ya Allah, penuhi neraka itu dengan tubuh, hingga saudara-saudaraku umat Rasulullah itu tidak bisa masuk lagi di neraka. Doanya seperti itu. Orang arif billah saking cintanya umat Rasulullah, ini betul-betul di depan saya. Saya suruh ayo doa. Oh, jikalau aku nanti di neraka, kelembungkan jasa, penuhi neraka itu dengan jasa, agar umat Rasulullah SAW tidak bisa masuk lagi ke dalam neraka. Ini orang arif billah. Sampai cari orang seperti itu. Itu benar-benar akhlaknya berakhlak pada Allah. Masih ada orang yang seperti itu sampai sekarang itu ada. Ada, cuma sampai kalau dikasih tahu belum tentu percaya. Masa iya? Ada. Baik, bapak-bapak,
kita sudah punya betul-betul ditemenin dua, satu Allah, kedua al-arif billah. Ini tentu kalau sudah kita buruk tapi disertai Allah yang mengetahui aib kita, disertai orang-orang yang arif billah, tentu kita harus punya budaya malu. Ini yang dituntut. Kita ini dituntut. Dituntut bagaimana? Kita harus punya malu kepada Allah. Ini tuntutannya. Harus punya adab kepada Allah. Masa aib kita seperti ini disertai Allah, masa kita nggak malu? Kita aja sama saudara melihat kelihatan aibnya malu. Dan ini sama Allah, ya harus malu. Lalu adabnya itu bagaimana? Dan apa yang harus kita laksanakan? Rasa malu kepada Allah itu. Ini yang poin yang penting dalam Maqalah 146 ini. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah. Ala astahi min darujil astahi minhul malaikat. Apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal para malaikat juga merasa malu kepada Allah? Dia harus betul-betul budayakan malu kepada Allah. Maka malu itu sebagian dari iman. Akhirnya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus punya budaya malu kepada Allah. Kita punya salah diampuni oleh Allah, malu. Kita punya keburukan, Allah selalu memaafkan, Allah selalu ngampuni, Allah selalu memberikan rahmat pada kita. Malu ya Allah. Malu yang pertama adalah Inna Allah azza wa jalla hayyun sitarun yuhibbul haya wa sadrul rah. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Sungguh Allah azza wa jalla maha pemalu, maha menutupi. Kita punya aib ditutupin sama Allah agar saudara kita nggak tahu. Kita ini kalau melihat sebenarnya sendiri diri kita, ibarat songkok bangkai. Itu kalau udah nggak ada, ya ditinggal oleh Allah, tinggal nama, tinggal pendengaran, 6 menit juga nggak ada yang mau. Itu asli manusianya seperti itu. Sebenarnya. Ini harus punya budaya malu pada Allah. Kalau tidak ditutupin Allah, aib semua. Kita ini yang tahu loh, aib kita tiap hari. Coba kita introspeksi. Banyak ingatnya Allah atau banyak lupanya sama Allah tiap hari. Kita disuruh jaga oleh Allah. Kalau kita malu kepada Allah, karena yang harus dijaga adalah kepala dan isi kepala. Apa? Mata. Mata, manfaatkan mata ini untuk kebanyakan kepentingan akhirat. Pendengaran, kita harus pintar, pandai-pandai untuk memanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Lisan, kita juga harus pandai-pandai betul memanfaatkan untuk kepentingan akhirat. Tiap hari kita itu banyak omongan yang gak jelas, bicara yang gak jelas, padahal itu kalam Allah, kalam ilahi loh.
kita bisa ngomong itu sebenarnya. Kalau Allah nanyain buat apa tiap hari, nggak kepentingan akhirat, itu malunya di situ. Malu sama Allah. Kita punya pendengaran, malu kalau buat dengerin yang macam-macam. Semua kan ya lihat, kita akan dituntut semua kembali kepada Allah. Maka sampai Allah mengancam syadidul iqab, neraka jahanam. Benar? Ini ancaman Allah itu biar kita ini sebenarnya biar takut, biar lari. Ya Allah yang enggak begitu sebenarnya, cuma nakut-nakutin gitu. Kalau enggak masukin neraka. Tapi insya Allah kita umat Rasulullah itu insya Allah sudah disiapkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para arifillah. Hanya yang penting tiap hari bertekad aja ke masjid, dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang manggilkan Allah sebenarnya. Itu yang manggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bisa ngomong Allahu Akbar, kalam, mutakaliman, Allah semuanya. Banyak di mana saja berada, kita walaupun buruk, aib kita punya jahil, takil, gampang, kemarin sifat itu ada di manusia. Allah tetap menyertai. Kita harus betul-betul malu. Lalu malu kepada Allah yang kedua, mulai dari bawah ini ke bawah, ada kemaluan, ada kaki. Ini juga harus betul-betul sering kita buang air kecil, juga harus dibersihkan. Ya kan? Kita masuk toilet, kaki kita melangkah diatur oleh syariat. Baca doa, habis doa ambil air wudhu, jangan ditinggal. Sudah terlanjur masuk kamar mandi nggak wudhu kan rugi kita. Ambil air wudhu sekalian, terbatal, buang air kecil lagi, ambil air wudhu sekalian terus. Di saat kita dipanggil Allah itu sudah siap. Maka kan nggak tahu Pak, ada yang habis makan kan gitu, tahu rumah. Ada yang begini dalam mobil istirahat, panggil. Sampai sebagai umat Rasulullah harus dilatih tiap detik, setiap waktu. Apa? Yang mengingat Allah. Ini orang-orang benar-benar yang sehat, sempurna akalnya, mengingat Allah dan merasa malu kepada Allah. Ini insya Allah sampai bisa begitu. Anak, cucu sampai ibadah itu jalan sendiri, sampai nggak harus marah-marah. Bisa. Sampai anak ngomong anak istri nggak sama marah. Jalani aja. Nanti Allah yang menggerakkan. Gerakan. Serius ini. Ambil wudhu, hatimu mengingat Allah, merasa malu kepada Allah. Jangan, nggak usah dinasihati. Orang-orang itu nggak usah nasihati, jangan aja. Nanti Allah yang berangkat. Jadi kalau kita yang duain, kalau kita duain, nasihatin, kita itu masih gampang emosi Pak. Ya kan? Kita ini sering emosi, sering emosi itu buat turunkan. Ya, hidayahkan
darimu. Aku cuma nyampein. Tapi dalam praktek kan nggak seperti itu. Sebenarnya hidayah dari Allah, tapi dalam praktek itu tidak sadar kita itu pengen jadi Tuhan. Itu apa? Memastikan. Jadi orang dibilangin sampai capek masih aja begitu. Itu udah melanggar Allah, nggak punya rasa malu sama Allah. Jadi kalau menasihati, bagus jangan begitulah, ya jangan begitu ya. Udah setelah itu kembali pada Allah. Setelah itu biar Allah yang ngurusin. Kalau kita ikut ngurusin hidayah Allah, nggak mampu, nggak kuat, adanya bertengkar, adanya emosional, nggak akur sama keluarga, nggak akur sama tangga kiri kanan. Budayakan mandu itu harus ada. Jalani terus. Nanti barokah manfaatnya biar Allah pasti janji Allah. Cuma sampai yakin benar sama Allah kira susah loh. Walau aku yakin. Termasuk golongan tadi. Udah perbuatan dulu macam-macam manusia itu kalau dibuka yang ada air. Setelah air manusia pergi, dia akan dikenalkan oleh Allah. Ini proses Pak. Kalau sampai sudah umat Rasulullah terjadi hal seperti itu, enggak lama sampai nanti ketemu namanya al-arif billah, ketemu sama kekasih Allah. Dia menjadi sampai. Kenapa? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turunkan, udah sempurna semua. Udah sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Kita masih menjalani aja. Di balik itu kan Allah semua. Kita harus punya budaya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu bersahabat. Kita disahabati, punya sohib, punya saudara, punya teman dekat, yaitu al-arif billah. Itu juga menuntut adab. Kita itu harus punya adab dan akhlak pula pada orang-orang yang arif. Nah, contohnya begini, ini sering terjadi loh. Kita ini kadang-kadang punya ilmu hukum. Ini di orang arif tuh yang berakhlak pada Allah. Jangan sekali-kali kalau beda pandangan sama kita, jangan sampai kita itu kritik. Tahu kritik ya? Kritik atau prasangka buruk pada beliau. Kritik orang itu walaupun di kasar mata itu bertentangan. Ini contoh ini. Zaman-zaman semua kan belajar ilmu hukum haram, ya kan, misalkan haram, mubah, sunnah. Ini kadang-kadang apabila ada orang ahli bilang itu melakukan perbuatan perilaku, kok kelihatannya itu bertentangan dengan hukum Islam menurut kita, itu nggak boleh. Misalkan yang sesuai dengan ilmu kita, pikiran kita dalam hukum Islam, tapi orang arif billah itu melakukan sesuatu kesalahan, itu jangan sekali-kali itu mengkritik. Kalau otak kita sudah nggak muat, misalkan bingung, nggak bisa nahan, boleh ditanyakan. Nanti pasti ada jawaban. Ini contoh ini, ya mohon maaf ini contoh. Ada seseorang mursyid, waliullah,
Itu ngomong jauh sama murid-murid ini. Pada kesini, isu ini orang-orang gunung, ibu-ibu, bapak-bapak mau datang sini semua mau pada salaman sama saya. Ya benar Pak, salaman ibu-ibu juga banyak salaman. Ada seseorang yang itu, maksudnya apa itu ya? Ya benar sama. Selain mungkin kan dosa, jabatan tangan, kan begitu. Selain mungkin ini kan bertentangan, dosa dilakukan. Ada yang kritik, cuma di hati, nggak sampai di hati itu kan. Ini maunya yai apa itu kan gak boleh. Langsung yang jawab bukan yai, bukan yang jawab. Yang jawab itu temannya sendiri, yaitu siapa ini? Kesalahannya dan manfaatnya itu lebih banyak manfaatnya daripada kesalahan. Dosanya itu sama manfaatnya itu lebih besar manfaat daripada dosa. Habis salaman itu sebulan 2 bulan keluarga berusaha, waduh, jadi orang ahli toah. Nggak boleh kritik bersama, walaupun itu salah bukan salah. Maka wasafku bahu ma'adil arifin tazalzilul adabil aizam. Itu juga menuntut adab. Adabnya prasangka baik, jangan sampai mengkritik. Walaupun itu tidak sesuai dengan yang ilmu kita. Contoh lagi contoh. Bahasa salah di surga, ya kan? Salahnya Nabi, luar biasa. Dulu masih disebut ya ada panggilan di surga. Setelah salah diturunkan dunia, dapat pangkat Nabi itu ya setelah habis salah. Dulu ya ada, belum Nabi. Setelah di dunia dapat salah di surga, diangkat oleh Allah jadi Nabi. Di dunia itu, bukan di surga. Kesalahan itu. Tapi gak boleh gitu. Ini semua biar kita memahami manusia yang tidak bisa, yang selalu menyertai kita, itu adalah pertama kali Allah dan al-arif billah. Wa idza a'lamu anna khairu man sahaba maulallahu ta'ala wa man tahawala bil adabillah. Hanya Allah dan para arif yang selalu menyertai kita. Setelah kita tahu disertai Allah dan kita sadar disertai orang-orang arif, walaupun keadaan kita belum tenang, fala tashab khairuhuma, maka jangan sekali-kali kamu bergaul. Jangan sekali-kali kamu bergaul selain itu. Nah, dalam arti begini. Jangan bergaul pada dua itu. Maksudnya, kalau sampai punya masalah, maksudnya begitu. Kalau sampai punya masalah pribadi, masalah yang sangat indah pada diri kita,
tanyakan kepada orang itu akan selesai masalahmu. Dan setelah selesai, orang itu tidak akan pernah minta untung dari kita. Dan aib kita tidak akan pernah tersebar kemana-mana. Dalam arti janganlah engkau wala tashab fala tashab ghairuhu. Jangan berdekatan pada yang lain. Dalam artinya adalah kalau kita punya masalah pribadi yang kita tanyakan pada Allah dan pada Al-Arifin. Kalau saya bertanya pada orang lain itu malah diceritakan kemana-mana, aib kita malah dibongkar kemana-mana, dibuat cerita, dibuat kisah. Oh kemarin dia datang ke sini, oh dia tak sembuh-sembuh, wah soalnya macam-macam masalah ini semua disebar luaskan. Kalau kita mengadu selain Al-Arif Billah, coba aja. Kenapa? Karena kalau masih kita sesama manusia yang biasa seperti kita ini cuma akan mencari untungnya diri sendiri. Nanti yang muncul akan kepentingan diri kita sendiri, menangnya sendiri, keuntungan kita sendiri. Tapi kalau kita bersama Al-Arif Billah, tidak mungkin kita ambil untung. Semua juga ini semua kepentingan, dan ini semua untukmu. Tidak ada kepentingan sama sekali bagi orang ahli makrifat. Nah, hati-hati. Ya, kalau mau silahkan tanya masalah, tanyakan kepada ahli makrifat, kasih solusi saja, selesai masalah. Dan itu selesainya kita ini juga berjalan kepada Allah. Benar-benar. Karena apa? Karena Al-Arif Billah betul-betul akhlaknya ya akhlaknya Allah. Nah, itu penurus Rasulullah SAW. Saya mencari susah apa? Cuma susah. Nah, apalagi ini dunia ya. Manusia itu seperti ini, contoh lagi. Manusia itu akan selalu, apabila terjadi sesuatu itu akan mengambil untungnya sendiri-sendiri, kepentingan diri, akan mencari keselamatan diri sendiri. Yang diuntungkan pasti diri kita sendiri. Ini pasti terjadi. Contoh, saya pernah menyeberangkan orang di Bengawan, perahu tunggu. Siapapun dirangkul ingin nyari selamat, tinggi, ingin nyari selamat sendiri-sendiri. Siap tahu yang penting selamat dirinya sendiri. Tapi kalau sampai ketemu orang Arif Billah, insya Allah sampai betul-betul mendapat jalan menuju Allah. Dan kita itu benar-benar dibimbing, kenal betul Allah, kenal betul bagi baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang saya cintai dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sudah disuhabati Allah, sholat tahajud ngadu sama Allah, ya kan? Allah tidak akan mengambil kepentingan juga. Untuk kepentingan Allah biar lebih besar lagi derajatnya Allah, tidak. Sampai nggak nyembah Allah itu Allah tetap Allah. Sampai sholat ngadu sama Allah, Pak. Kalau sudah nggak betah, sudah berjalan cari, tapi yang Arif Billah ahli makrifat. Apapun yang dikehendaki, yang ditunjukkan, yang disyarahkan, ikuti. Walaupun itu buruk, maksudnya buruk tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai kemauan kita, jalanin aja terus. Di situ sampai ketemu jalan.
Karena kita nggak tahu jalan. Kadang-kadang kelihatan buruk, tapi ternyata di situ ada cahaya. Kita udah pernah jalan, lama-lama, di situ ada cahaya. Di situ ketemu apa? Ketemu akhlak yang disebut batiniyah, zahiriyah, islahul bawatin, islahul bawahir. Ini akan ketemu. Ibadah juga ringan, nggak pernah ada rasa beban. Sholatnya Pak, saya nggak ngerasain beban, nggak ada. Nggak ngerasain. Kita ini cuma wayang kok. Nggak ada. Ini disuruh apa aja, ikutin aja. Itu orang alim itu tidak mengambil kepentingan. Biar aku begini juga enggak. Semua itu untuk kita dan jalan menuju Allah. Nih, kiranya begitu, bapak-bapak, pada pagi ini ada diskusi. Kalau masalah jangan lebih penting nggak usah. Kapan-kapan nanti siapa tahu ketemu orang alim bilang ya. Ayo diskusi. Bapak-bapak biasanya itu unek-unek di hati. Jadi hati itu ditanyakan. Biasanya bapak-bapak lebih pengalaman sebenarnya daripada saya. Pengalaman hidup itu Pak. Dan kitab ini sebenarnya profil kehidupan. Kitab Al-Hikam itu profil kehidupan. Itu perjalanan hidup kita. Maka kalau kita ngaji ini, ya kita ngerasain semua. Karena ini perjalanan hidup. Profil manusia itu ada semua di kitab Al-Hikam. Karena tidak semua orang diizinkan ngaji kitab Al-Hikam. Bermulia Allah. Batiniahnya harus fitrah. Batinnya harus fitrah. Gabut itu harus benar bersih dari jahil, mutakil, cerpen, merek, harus bersih. Cintanya juga harus cinta sama siapa saja. Tuh, Al-Hikam. Tidak semua orang diizinkan ngaji kitab Al-Hikam, maksudnya mengajarkan kitab Al-Hikam. Kalau belum ada izin dari guru. Kalau dari itu, ayo ada diskusi, Pak Lukman mungkin, Pak Kosin, wah sudah tahu semua. Boleh udah ngerasain semua ya Pak. Sama, ini mau ditanyakan apa? Bingung. Sebenarnya itu aku semua, kan gitu. Itu ternyata juga aku semua. Tapi apa yang aku tanyakan? Sudah ada semua. Berarti yang harus dibenahi banyakin zikir hati, duduk di mana, ingat latihan Pak, latihan. Pertama kali itu harus latihan pakai tasbih. Kalau malam mau tidur, mohon maaf nih, saya ajak loh, saya baikkan. Ikan tasbih. Allah, la ilaha illallah. Wallah. Yang simpel sebenarnya Allah. Terus tasbih, maksudnya tajam. Pakai tasbih, terus sebelum tidur pegang. Daripada menghayal mana-mana. Kebetulan di sini kita juga ada temannya kan istri. Karena ya pegang itu aja. Sebelum tidur sampai tertidur. Serius. Enggak susah sebenarnya. Cuma harus perlu latihan. Saya ngambil momen-momen, juga nggak apa-apa ya. Aku juga nggak apa-apa momen. Misalkan, gitu. Pengen saking pengennya langsung bisa ingat Allah. Momen-momen bisa Allah juga nggak bakal bisa ingat. Allah tetap sayang, Allah tetap dekat.
latihan aja terus. Latihan. Itu kalau udah sampai latih terus, sebulan ya, nggak pakai tasbih hilang kita sampai ingat sendiri. Oh, ini agak pribadi ya. Maksudnya pendidikan. Walaupun tasbih sampai hilang, ingat Allah. Nggak pakai tasbih, coba aja. Nggak pakai tasbih ingat Allah. Lama-lama ingat sampai Allah tuh ya. Kok nggak ingat Allah lagi? Yang menjelang Allah sudah sebenarnya Allah telah menyertai kita. Jadi kemana saja itu sudah disertai. Ini latihan. Saya sendiri juga masih latihan Bapak. Siapa tahu dengan latihan mengingat Allah, memang itu didikan Rasulullah, didikan para ustaz, didikan semua. Ibu-ibu semuanya di musola di masjid dididik mengingat Allah, diingat zikrullah, dari zikrullah serius, berat apapun akan sirna, gak ada rasa, akan diambil alih oleh Allah. Gitu. Betul. Yakin aku yakin sama juga rasain. Aneh-aneh yang berbuat Allah kan gitu, nggak kuat ya yang ngangkatin Allah. Maksudnya apa? Kamu nggak kuat di bersama yang maha kuat, tak tahu ya ke bawah. Dah kiranya begitu, kalau nggak ada diskusi, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Akhir qoli wa bil taufiq wal hidayah wa inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli